Ini bermula di tahun 2003, 2 tahun setelah 2003, 2 tahun tepatnya. Penderitaan yang dirasakan oleh almarhum ayahnya Firman ini dilihat langsung dan dirasakan oleh Firman. Bapaknya yang sakit, dia yang merasa pedih, merasa sakit. 2 bulan setelah Bapak Firman mencairkan cek nilai belasan miliar, mulai Bapak Firman di sini mengalami mimpi buruk. Bapak Firman bilang dada sebelah kanan Bapak ini sakit, nak. Narik napas tuh kayak perih sekali rasanya. Memang kenapa, Pak? Bapak kan tidak merokok. Bapak juga jaga pola hidup sehat. Ya tidak tahu kenapa. Kemarin tuh Bapak mimpi. Jadi mimpi Bapak dikejar orang naik kuda. Nah, orang itu bawa tombak. Begitu dekat dengan Bapak, dada Bapak ini ditombak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita sahabat lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan saya minta bantuan sahabat-sahabat semua untuk support sosial media kami di TikTok, Instagram. Link sudah saya siapkan di box deskripsi. Dan untuk mengetahui kegiatan sehari-hari tim sebuah kisah misteri, sahabat boleh join di grup WhatsApp sebuah kisah misteri. Link juga sudah siapkan di box deskripsi. Kuy, gaskan, gabung, dan kita bisa lebih akrab lagi untuk share cerita pengalaman misteri di akun WhatsApp grup. Dan di video kali ini kembali sebuah kisah misteri kiriman sahabat yang berasal dari wilayah Palangkaraya, ingin membagikan pengalaman cerita misteri yang beliau alami, yang mana kisah misteri ini menceritakan tentang santet. Santet yang dialami oleh orang tua, tepatnya ayah dari narasumber yang bernama Firman. Ini dialaminya cukup panjang ya, proses sampai dimana beliau tak dapat lagi disembuhkan. Ajal lah di sini ya, ajal, takdir, kematian sudah datang menjemput. Walaupun dipercaya keluarga dalam cerita yang dibagikan oleh Firman, penyebab kepergian dari ayahandanya ini disebabkan santet persaingan bisnis. Diceritakan sebuah kisah misteri yang berlatar tempat di Palangkaraya. Kisah ini terjadi di tahun 2003 silam, yang mana di tahun 2003 sahabat kita Firman ini baru berusia 16 tahun. Nah, di usianya yang ke-16 tahun, Firman sudah dapat mengetahui ya,
apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang sebenarnya terjadi yang tengah dialami oleh keluarganya. Mundur setahun dari tahun tersebut, tepatnya di tahun 2002. Yang mana pada masa itu, usaha yang dijalankan oleh bapaknya si Firman ini tengah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Usaha yang dijalankan Bapak Firman ini adalah usaha toko bangunan. Yang mana toko bangunan ini sudah dirintis oleh bapaknya Firman jauh sebelum Firman lahir ke dunia ini. Berarti di tahun 2002. Sudah sekitar 15 tahun toko bangunan itu berdiri. Namun 15 tahun berjalan, keadaannya ya masih merintis lah. Tapi setelah Firman ini menginjak ke usia 16 tahun, tepatnya di tahun 2003, toko bangunan yang tadinya hanya bisa memenuhi kebutuhan warga-warga sekitar, tidak tahu rezeki datang dari mana, Allah sudah menentukan jalan rezeki. Malah Bapak Firman ini banyak mendapat kontrak dari kontraktor-kontraktor yang di wilayah Palangkaraya di tahun 2003. Ini tengah mengembangkan perumahan, ruko-ruko, dengan meminta Bapak Firman sebagai penyedia material dari mulai pasir, kerikil, bata, semen, besi, sampai finishing cat dan segala macam. Ini diminta dari toko bangunan kecil yang dimiliki oleh Bapak Firman. Kebahagiaan senantiasa meliputi keluarga dari Firman. Dan satu hal yang membuat kisah ini dibagikan oleh Firman, bukan untuk menjadi kenangan buruk, tapi mengingat keinginan besar dari almarhum ayahanda Firman untuk berangkat ke Tanah Suci. Setahun kontrak itu berjalan, Firman yang kehidupan di masa remajanya pada saat itu pas-pasan sebelum kontrak itu dipegang sama bapaknya. Tapi karena orang tua mana lah kalau punya duit tidak sayang sama anak. Firman ini tidak pernah merasakan dibelikan motor sama bapaknya, tapi lulus dari SMA, 1 unit mobil baru itu langsung diberikan sebagai hadiah dan sebagai akomodasi Firman untuk berkuliah. Jadi bukan sombong, tidak pernah dia ngerasain dibeli motor sama bapaknya, tapi langsung mobil. Karena rezeki dari Bapak Firman pada saat itu sedang banyak sekali, tak luput juga. Bapak Firman langsung merencanakan untuk pergi haji, bukan umroh lagi. Bahkan sepengetahuan Firman ketika bapaknya meninggal, uang yang disetor ke badan untuk mengurus keberangkatan haji atau travel haji ini sudah full dibayarkan untuk keberangkatan suami istri tersebut, ibu dan Bapak Firman. Namun sebelum hari H keberangkatan, karena berangkat haji ini bukan seperti umroh, kita pesan bulan ini, bulan depan bisa berangkat, enggak. Tapi kan nunggu antrian, yang mana antriannya itu kurang lebih paling cepat kisaran 5 tahun. Dan Firman berpendapat seperti ini, kenapa Bapak terlalu terburu-buru untuk mesan tiket haji atau bayar semua biaya untuk berangkat haji? Firman berpikir setelah sekian tahun bapaknya meninggal, mungkin rezekinya pada saat itu pas. Takutnya nanti rezeki ini bukan tidak mau rezeki ini berkelanjutan kontinu semakin besar, tapi takutnya gini loh, kalau tidak dibayarkan sekarang, dibelikan rumah, dibelikan tanah, dibelikan mobil untuk anak-anak yang baru lagi. Bapak Firman berpikir takutnya nanti rezeki itu terputus dan beliau tidak bisa mewujudkan keinginan besar untuk berangkat haji. Dibayarkan full untuk berangkat suami istri di tahun pertama dan akan menunggu kurang lebih sekitar 5 tahun ke depan lagi. Nah, menjelang 5 tahun ke depan, Allah di sini bertakdir lain, ayah dari Firman meninggal dunia dengan peristiwa kematian yang cukup mengerikan. Diceritakan, kematian ayah Firman ini terjadi bukan di tahun 2003, tapi awal mula muncul sakit aneh yang dirasakan dan kedatangan beberapa orang yang diakui oleh ayahnya Firman ini adalah sesama pembisnis di bidang material. Ini bermula di tahun 2003, 2 tahun setelah 2003, 2 tahun tepatnya, penderitaan yang dirasakan oleh almarhum ayahnya Firman ini dilihat langsung dan dirasakan oleh Firman, bapaknya yang sakit.
dia yang merasa pedih, merasa sakit, luka tak berdarah. Seperti itulah penggambarannya. Dimulai ketika di tahun 2003 Firman ini kan berusia 16 tahun. Seringlah Firman ini ketika bapaknya ini pergi ke proyek untuk mengantarkan bahan bangunan, barang bangunan, Firman sering disuruh setelah pulang dari sekolah, kegiatan Firman dalam menuntut ilmu ini sudah selesai, Firman disuruh menggantikan jaga toko sebentar nak. Bapak pergi sebentar, nanti kalau ada yang belanja pakai nota, dicatat bagus-bagus, jangan lupa notanya itu dikasih nama siapa yang beli pakai nota. Beli pakai nota itu utang maksudnya sahabat. Jadi banyaklah warga-warga setempat di situ dikasih keleluasaan sama Bapak Firman. Misalnya belanja 1 juta kurang 200, enggak apa-apa pakai nota, tapi asal ingat bayar. Toh juga Bapak Firman sudah 15 tahun lebih menjalankan bisnis tersebut dan banyak ngutangi orang. Alhamdulillah, asal kita ngutanginnya ikhlas, orang itu pasti tidak enak sendiri kalau tidak bayar. Jadi tidak takut diutangin. Begitu juga main proyek itu kan tidak langsung dibayar, diutangin dulu, bahkan dengan nominal yang sangat besar, tapi keuntungannya jauh lebih besar. Di saat di tahun 2003 itu ya, Bapak Firman ini baru dapat proyek. Seringlah beberapa orang mendatangi toko material yang sederhana tersebut, namun rezekinya besar ya. Ini mendatangi Firman ketika Firman jaga toko, menanyakan, mana ayahmu? Ayah tadi pergi keluar sebentar, nggak tahu saya kemana. Ada apa om? Firman bilang kayak gitu ya, karena sebaya sama bapaknya. Enggak, aku udah janji sama bapakmu, tapi susah kali nemuinnya. Ada apa om? Mungkin ada pesan. Enggak ada pesan. Tapi dengan nada yang sedikit kecewa dan agak sedikit emosi meninggalkan toko tersebut. Dan di kemudian harinya, ketika Firman diminta lagi untuk menjaga toko, orang yang berbeda tapi dengan pertanyaan yang sama, ini kembali mendatangi Firman dengan ekspresi, dengan emosi yang sama, menanyakan, mana bapakmu? Susah sekali nemuin bapakmu, sulit sekali untuk bertemu bapakmu, kayak apa aja. Nah, Firman kan tidak tahu masalahnya apa, dan setelah bapaknya pulang, Firman pun bertanya, Pak, aku waktu jaga toko beberapa hari belakangan ini kok banyak sekali orang-orang yang nanyain bapak, ditanya apa kepentingannya, tidak mau jawab, tapi meninggalkan toko ini dengan ekspresi yang marah, emosi. Siapa mereka Pak? Ada apa? Bapak Firman bilang, ya itu teman-teman bisnis bapak lah, mereka juga sama-sama buka usaha material seperti kita. Loh, terus hubungannya apa Pak? Yaitu hubungannya beliau ini, mereka ini ya, bukan beliau ya, mereka ini tahu kalau bapak dapat tender, dapat proyek besar, ngesup bahan-bahan material untuk perumahan, untuk bikin ruko, mereka tuh mau minta jatah. Maksud minta jatah bukan minta jatah preman, tapi minta jatah suplai barang. Nah, Firman dijelaskan kalau bapaknya ini pure 100% pembangunan satu perumahan dengan ratusan unit, itu semuanya disediakan dari toko material bapaknya Firman, seperti besi, semen, bata, dan segala macam. Itu diminta penyedianya bapaknya Firman dengan kontrak. Nah, mereka-mereka yang datang ini sudah bertemu dengan Bapak. Sebenarnya mereka itu minta kepastian, Bapak mau ngasih enggak tender ini ke mereka. Seperti contoh, ada yang minta, ya sudah aku aja lah yang ngesup pasir, nanti aku bantu kamu cariin pasir, tapi pembeliannya melalui aku. Ada juga yang minta, ya sudah aku banyak yang kenal dengan penambang batu, aku minta sub batunya gitu ya. Tapi Bapak Firman bilang, bukan enggak mau ngasih di tender yang ini, karena aku kan sudah kontrak eksklusif. Takutnya nanti kepercayaan mereka berkurang sama aku, dan aku tidak bisa juga menjamin kalian bisa memenuhi kontrak ini. Nah, jadi dengan pernyataan Bapak Firman seperti itu, mereka ini tersinggung, seakan-akan Bapak Firman ini tidak mau bagi-bagi rezeki, tapi persepsi atau praduga mereka ini salah. Bapak Firman bilang kayak gini, selesaikanlah dulu kontrak aku yang ini, nanti ada kontrak baru kita sama-sama ajukan CP kita. Misalnya, aku penerima CP, aku ngajak kalian biar nama toko atau nama CP kalian sama-sama terdaftar, sama-sama pula kalian punya tanggung jawab yang besar sepertiku. Kalau kalian minta sub dari aku, berarti kan nama PT ku saja nih yang tertera. Aku kasih proyek kalian penyedia pasir misalnya sekian ton, sekian ratus ton gitu ya. Tapi nanti kalau kalian tidak bisa memenuhi, berarti kan aku seorang yang salah. Aku tidak mau seperti itu. Nanti
bukannya kita dapat rezeki, masalah nanti yang timbul. Nah, dengan pernyataan yang baik dan betul seperti pemikiran Bapak Firman, mereka-mereka ini tidak percaya. Kalau Bapak Firman ini betul mau kasih mereka kesempatan di proyek yang akan datang, malah mereka menantang. Iya, kalau kau dapat proyek yang akan datang. Kalau enggak, kalau kami yang dapat, jangan harap kau dapat dari kami. Bapak Firman bilang, kalau rezeki kalian dapat, ya rezeki kalian, aku sudah cukup. Dengan tokoku yang ada sekarang, tanpa ada proyeknya, aku sudah cukup bisa menguliahkan, menyekolahkan anak-anakku. Nah, jadi dari perselisihan itulah, ya, bapaknya Firman ini mulai muncul musuh-musuh yang sebenarnya mereka-mereka yang iri dengan ya pendapatan yang besar yang didapatkan Bapak Firman dan menganggap Bapak Firman ini tidak mau bagi-bagi rezeki. Tapi pemikiran mereka itu ya masih pemikiran dengan emosi. Nah, dari tahun 2003 masuk di tahun 2004, mereka-mereka yang sering datang yang berhadapan dengan Firman ini sudah tidak datang lagi, dan mana proyek pembangunan perumahan, ruko-ruko yang dihandle sub bahan materialnya yang dipegang sama bapaknya Firman ini sudah setengah jalan, ditambah lagi yang namanya proyek sudah setengah jalan. Mereka ini sudah berhak menerima termin pembayaran yang kedua, yang mana termin pembayaran kedua itu biasa nominalnya besar sekali, hampir setengah dari biaya proyek. Firman dengan mata kepalanya sendiri menemani bapaknya membawa selembar kertas yang disebut cek pencairan ke bank dengan nominal miliaran rupiah. Firman bingung bertanya sama bapaknya, "Pak, ini duit kita semua atau ada duit orang lagi yang belum dibayar?" Bapak Firman mengatakan 70% alhamdulillah, ini duit kita nak. 70% loh sahabat-sahabat. Yang mana Firman tidak mau menyebutkan berapa miliarnya, tapi bisa digambarkan oleh sahabat-sahabat, ini pembangunan satu perumahan. Bukan satu unit perumahan, tapi satu perumahan global. Taruhlah satu rumah itu nilai pembangunannya 200 juta. Kalau dikali 20 rumah, berapa miliar duitnya? Itu gambaran liar saya saja untuk menggambarkan berapa miliar cek yang dipegang Bapak Firman, dan 70% dari pencairan cek itu duit kita. Wajar ya Pak, teman-teman Bapak pada datang ke Bapak minta jatah. Ya udahlah, nggak usah kamu pikirin. Dan kebahagiaan keluarga tersebut seperti yang saya katakan, bapaknya terang-terangan langsung daftar haji, itu kontan dibayar. Nih, naik haji laki bini, nih duitnya. Nunggu berapa tahun kami tunggu. Jadi sudah tidak mikirin lagi untuk biaya haji, dah sudah saya bayarkan, dan sisanya itulah untuk mutar usaha. Nah, itu tadi Firman tadi. Semasa remajanya dia tidak pernah dibelikan motor sama bapaknya, tapi langsung mobil cash baru, koyak bungkus kalau saya bilang, langsung dibelikan. Dan disitulah puncak dari permasalahan. Dengan pencairan nominal miliaran rupiah, belasan miliar rupiah, saya katakan di sini, orang-orang yang tadinya sudah diam ini mulai muncul lagi, tapi muncul ke permukaan bukan dengan kejantanan, tapi dengan sesuatu yang mengerikan. 2 bulan setelah Bapak Firman mencairkan cek nilai belasan miliar, mulai Bapak Firman di sini mengalami mimpi buruk. Bapak Firman bilang dada sebelah kanan Bapak ini sakit, nak. Narik napas tuh kayak perih sekali rasanya. Memang kenapa, Pak? Bapak kan tidak merokok. Bapak juga jaga pola hidup sehat. Ya tidak tahu kenapa. Kemarin tuh Bapak mimpi jadi mimpi Bapak dikejar orang naik kuda. Nah, orang itu bawa tombak. Begitu dekat dengan Bapak, dada Bapak ini ditombak. Nah, begitu bangun, Bapak Firman ini melihat di bantal tempat dia tidur itu ada bercak darah keluar dari bibirnya, tapi dikit. Ya kayak percikan lah bercak darah, tapi itu jelas keluar dari bibir karena darah kering itu begitu bangun itu ada
di bagian bibir. Nah, semenjak dari situlah narik napas sakit sekali, perih sekali. Nah, Firman yang di saat itu usianya sudah 17 tahun ya, 2004. 2003 usianya 16 tahun. Di sini kan sudah mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak. Dia berpikir seperti ini, jangan-jangan Bapak kena santet, Pak. Tidak boleh kamu ngomong kayak itu, karena bapaknya ini taat sekali dalam beragama, beribadah, sahabat-sahabat. Ya, boleh dikatakan tidak terlalu percayalah dengan hal-hal seperti itu. Namun kenyataannya Palangkaraya, bro, tanah Kalimantan. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin terjadi? Jangankan di Palangkaraya tanah Kalimantan, di Jambi pun, di Sumatera, hal-hal seperti itu kerap kali terjadi ketika ada orang yang sakit hati. Nah, waktu berjalan 2004, ingat ya, 2004, 2 tahun ke depan, 2006, perjalanan waktu yang cukup lama, penderitaan yang cukup menyakitkan yang dirasakan oleh Bapak Firman. Dari mulai sakit dada yang sesak, dibawa berobat ke dokter, sampai berobat ke ibu kota Jakarta. Ini tidak tahu penyebabnya apa. Apakah paru-parunya bolong atau terkena penyakit pernapasan lain. Dokter bilang dalam hasil medical check up, dalam hasil ronsen, ini baik-baik saja. Tapi ketika dibawa ke pengobatan alternatif, paranormal atau dukun pengobatan alternatif mengatakan alangkah banyaknya racun di dadamu ini. Salah satunya yang bisa dikeluarkan adalah temiang. Temiang dari bulu. Sahabat-sahabat tahu temiang dari bulu. Bukan sembilu ya, tapi temiang. Temiang itu banyak sekali didapatkan di rebung bambu yang masih muda. Nah, itu kan di kulit luarnya ada yang kayak rambut-rambut hitam pendek-pendek jarum. Kalau dipegang gatal sekali, itu yang namanya temiang. Banyak sekali temiang, banyak sekali jenis-jenis racun yang ada di paru-paru kamu. Dicoba untuk dikeluarkan. Muntah darah bapaknya Firman, itu disaring. Jadi darah itu disiram pakai air mineral yang betul-betul Firman yang buka tutup botolnya, tidak ada air itu kotor, tidak ada campuran apa-apa, dicampur muntahan darah bapaknya Firman, ditaruh di dalam mangkuk putih, dicampur pakai air mineral, diaduk pakai tangan, ya tangannya dukun itu diaduk-aduk seperti itu, disaring pakai kain putih. Disitulah nampak banyak sekali temiang dari gumpalan darah yang dikeluarkan bapaknya Firman. Mau percaya mau tidak, itu nyata, benar-benar terjadi. Dan penyakit itu kalau kami orang Jambi bilang, itu yang dinamakan adom, racun terbang. Dan mungkin, kemungkinan besar Bapak Firman terkena adom. Nah, dari pengobatan alternatif yang dijalankan oleh dukun ini, banyaklah pengobatan mulai dari rempah-rempah yang diminum, pengobatan secara non medis ini dijalankan, tapi makin hari kondisi Bapak Firman di sini semakin tidak karuan. Nah, karena kondisi Bapak Firman semakin tidak karuan, ya otomatis pihak keluarga di sini tidak memperbolehkan Bapak Firman ini untuk kerja. Jadi siapa yang menggantikan posisi bapaknya Firman? Ini adalah adik kandung dari bapaknya Firman untuk menjalankan tender yang sudah teken kontrak, yang sudah menerima termin kedua. Tinggal pelunasan saja, tinggal sub barang-barang untuk finishing rumah saja. Tapi itu tidak bisa diabaikan. Kalau salah pengelolaannya, rungkat, rugi besar. Nah, dipercayalah adik kandung dari bapaknya Firman yang menghandle itu semua. Berjalanlah sesuai harapan, berjalanlah sesuai rencana. Belum setahun lagi Bapak Firman sakit, kondisinya semakin buruk. Tender pertama pun selesai, termin ketiga pun cair. Walaupun nominalnya tidak sebesar termin kedua, tapi cukuplah untuk pengobatan Bapak Firman dan untuk menghadapi tender selanjutnya. Singkat cerita, Bapak Firman sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi nih, sahabat-sahabat. Bapak Firman cuma bisa duduk di kursi roda di rumah karena semakin hari kondisi tubuhnya semakin memprihatinkan, kurus, kering, wajah pucat, batuknya pun makin sering mengeluarkan darah. Pengobatan alternatif dari dukun A, dukun B, dukun C ini dijalankan terus, namun itu tidak ada, tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan keluarga lah. Sedangkan proyek gelombang kedua ini sudah di depan mata. Firman, pamannya Firman sama ayahnya Firman duduklah mereka berdiskusi. Yang mana Firman usianya sudah 17 tahun lebih nih.
sudah kuliah dia, sudah bawa mobil baru lagi, ya kan? Nah, bapaknya Firman bilang ke adiknya ya, "Dik, ini kan tender kedua, nilai kontraknya tidak jauh beda dengan nilai kontrak pertama. Ya sudah, abang titip Firman, bukan Firman yang megang, kamu yang megang, tapi kamu ajarinlah ponakanmu ini, biar nanti dia bisa berwirausaha seperti kita." "Iya bang, siap bang, aman bang. Nanti biar Firman saya yang bimbing." Dan pesan bapak Firman jelas didengar sama Firman. "Dek, ingat, kawan-kawan abang yang dulu pernah kita temui, yang sering datang ke toko abang, yang sering nemuin Firman juga, abang sudah janji sama mereka, kasihlah mereka sup, tapi cantumkan juga CP atau PT mereka. Ya kasihlah batu bata, ambil untuk si A, disebutin namanya karena dia memang sub batu bata terbesar. Pasir, kasihlah ke toko si C karena dia memang langsung ngambil dari tambang, dari penambang pasir. Ya sisanya barulah kita kelola." "Ya siap bang, nanti saya temuin bang mereka bang." Abang takut apa yang abang alami ini adalah peringatan dari Allah karena abang terlalu serakah. "Enggak bang, yang abang alami ini sebenarnya ini ulah-ulah mereka tuh lah." Yo, kalau memang betul ulah mereka, itu ya penegasan adik bapak Firman, ulah-ulah mereka nih bang yang nyebabkan abang kayak gini. Ya sudah, bapak Firman bilang, kalau ini memang ulah mereka, dengan abang berikan apa yang mereka inginkan, ya kita minta aja lah dengan Allah SWT mereka bertobat dan menarik penyakit ini dari tubuh abang. Karena kau tahu, sudah capek abang minum obat, sudah banyak dukun yang ngobatin abang, tapi abang tidak sembuh. Abang sadar, abang kena penyakit medis, kena penyakit dari kiriman orang. Nah, iya bang, nanti aku temui, biar aku pastikan dulu bang, kalau memang mereka yang nyakitin abang, berhadapan dengan aku. Kalau mereka tidak lepaskan, proyek tidak dapat. Ya terserah, tapi uruslah baik-baik. Bapak Firman pun di sini mulai tenang pemikirannya. Memang kondisi bapak Firman tidak nambah lagi penyakitnya, tidak, tapi penyakit yang ada itu menggerogoti tubuhnya. Nah, Firman diminta untuk terus ngikutin pamannya, bukan tidak percaya, bukan ngintilin untuk jadi mata-mata, tapi untuk belajar. Tapi Firman tidak dikasih kesempatan dan tahu apa yang terjadi. Begitu tekan kontrak, yang menekan kontrak atas nama adik bapaknya Firman. Firman tidak dikasih kesempatan untuk ikut. Orang-orang yang sudah dijanjikan bapak Firman untuk mendapatkan tender dari tender besar ini tidak dikasih sama adik atau pamannya Firman, dan malah mereka-mereka yang difitnah mengirim santet kepada bapak Firman. Itu semua hanyalah kamuflase. Apa yang terjadi? Setelah tender itu ditandatangani, mereka-mereka yang difitnah mengirimkan santet karena iri, mereka tidak nuntut itu lagi, malah mereka prihatin dengan kondisi bapak Firman. Mereka datang untuk besuk karena baru tahu info bapak Firman sakit. Dan apa yang terjadi? Tender dengan nilai yang hampir sama dengan nominal tender pertama, belasan miliar, dilahap, dimakan habis, dan tender itu dijual bulat-bulat oleh adik bapaknya Firman dengan kontraktor luar dari Palangkaraya. Dan di sini bapak Firman cuma dapat beristighfar, mengetahui kenyataan fakta selama ini adik yang lahir dari rahim yang sama, adik yang kuanggap sebagai seorang pengembala domba untuk memakmurkan nama keluarga kita, adik yang kuanggap sebagai orang yang akan menggantikan posisiku untuk menjaga merawat keluarga dan anak-anakku. Ternyata ini adik yang menjadi piton, membelit, mencekik, dan berniat menelanku hidup-hidup. Adik yang mengkhianatiku. Siapa yang menyantet bapak Firman? Adik kandungku lah yang melakukan itu. Taunya dari mana? Setelah tender itu dijual, bapak Firman dapat kabar kalau tendernya dijual. Adik bapak Firman ini lari bawa duit miliaran rupiah. Penyakit bapak Firman semakin parah ketika bapak Firman ngumpulin saudara-saudara kandungnya, minta carikan adik bungsu kita. Kemana dia?
Aku minta pertanggungjawaban. Orang-orang yang seharusnya dapat rezeki dari proyek ini diapain, dan apa yang diucapkannya kemarin. Menuduh orang-orang ini menyantet aku, tapi orang ini mendatangi aku dengan sumpah. Sumpah, aku memang benci dengan kau. Aku memang muak dengan kau pada saat itu, tapi kami tidak terpikir untuk melakukan itu. Ternyata itu hanya permainan pikiran. Reka kondisi yang diberikan adik Bapak Firman atau paman Firman untuk memfitnah orang-orang tersebut, untuk memuluskan jalan beliau mendapatkan tender besar ini. Apa yang terjadi ketika namanya sudah diketahui sebagai orang yang menyakiti abang kandungnya sendiri? Kondisi dari Bapak Firman semakin parah. Terlintas dalam satu mimpi yang menombak, yang membawa tombak di atas kuda, yang selama ini yang meneror bapaknya Firman. Di setiap malam mencoba untuk menikam terus, tapi Bapak Firman dapat mengelak. Dan di satu malam Bapak Firman tidak mau mengelak lagi dari hunusan tombak tersebut. Dia mencoba untuk menangkap, melihat ke atas, dan ternyata siapa yang memegang tombak tersebut? Tak lain tak bukan adalah adik kandungnya. Tombak ditangkap, namun tombak itu dapat kembali menusuk di lubang yang sama, di tempat yang sama, dan di malam itu. Setelah kejadian 1 tahun yang lalu, bangun tidur dia muntah darah. Di tahun berikutnya, di tahun kedua atau di kejadian mimpi kedua, setelah dia mengetahui siapa yang menombak, Bapak Firman kembali muntah darah dengan darah yang keluar hitam pekat, berbau busuk. Tidak lama setelah itu, kondisi Bapak Firman semakin parah. Yang tadi masih bisa ngobrol duduk di atas kursi roda, tapi sekarang jangankan ngomong, jangankan duduk di atas kursi roda, buka mata aja tidak bisa. Boleh dikatakan layaknya seperti orang koma. 2 tahun ya. Setahun masih dalam keadaan, setengah dalam keadaan sengsara, menderita penyakit yang disebut adung kalau kami orang Jambi bilang. Setahun selanjutnya setelah muntah darah kedua, darah yang keluar hitam pekat dan berbusuk, 1 tahun itu adalah penderitaan yang paling parah dan mengantarkan almarhum meninggal dunia. Dan ketika ayah dari almarhum Firman meninggal dunia, di sini pihak keluarga itu sedihnya berlarut-larut karena pertama, sahabat-sahabat, beliau meninggal dalam keadaan koma. Jadi orang yang koma itu kan tidak bisa merespon. Ya, beliau mungkin mendengar, yang koma ini mendengar apa yang kita perintahkan, misalnya ya astagfirullahaladzim, ikutin astagfirullahaladzim, tapi tidak ada respon, bibirnya tidak gerak, tidak ada gerak-gerik kalau dia itu mengikuti, disuruh beristighfar, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itu yang menjadi kesedihan yang besar dalam keluarga Firman. Apakah bapak ini meninggal dalam mengucap 2 kalimat syahadat, dalam istighfar di setiap hembusan nafas terakhirnya, atau bapak meninggal dalam hunusan tombak si pengirim santet. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini tak menutup mata atas kehidupan satu insannya di dunia ini. Semua ini adalah rencana dan kuat keyakinan dari Firman. Dia tidak mau mendahului kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya meninggal dunia dalam jihad, dalam memperjuangkan rezeki untuk keluarga. Dan ingat, bukan untuk keluarga bapak sendiri, keluarga teman-teman bapak yang difitnah, itu rezekinya diperjuangkan bapak juga dengan mendapatkan tender kedua. Kita bagi-bagi, tapi ada satu orang yang menghancurkan itu semua. Siapa? Dan orang itu sampai detik ini tidak tahu rimbanya kemana. Hilang membawa uang miliaran rupiah. Sedangkan Firman sebagai anak laki-laki satu-satunya, penanggung jawab waris hutang piutang dari almarhum, ini harus mencari akal. Gimana aku nutupin pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibayarkan PT yang telah menjalankan proyek pertama dan kedua ini? Pajaknya lah, ya, duit jalannya lah, duit apanya lah. Walaupun kontrak itu sudah dijual ke kontraktor luar dari Palangkaraya, tapi tetap izin untuk menjalankan usaha itu masih atas nama almarhum Bapak Firman. Tetap pajaknya tetap ditanggung oleh keluarga dari Firman. Apa yang didapat Bapak selama ini? Alhamdulillah, itu bukan sesuatu yang besar, namun
itu harus kembali kami keluarkan lagi, bukan dengan berat hati, tapi dengan rasa tanggung jawab untuk menutupi apa yang telah dilakukan adik kandung dari almarhum. Tapi itulah yang namanya perjalanan hidup. Nah, di sini keinginan Bapak untuk pergi haji ini tetap dijalankan oleh ibu, dan bukan Firman ya yang menjalankan ba'dal haji Bapak, tapi dipercayalah salah satu ustadz yang ada di kampung tersebut yang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi haji. Pihak keluarga memutuskan, ya sudah, kita badalkan saja kepada ustadz tersebut, berangkatlah Ibu Firman dan Pak Haji untuk menjalankan ibadah haji. Kekhawatiran keluarga Firman ketika almarhum bapaknya meninggal. Bapaknya meninggalkan 2 tahun sakit ya, dari tahun 2003, 2004, 2005 bapaknya meninggal, sedangkan keberangkatan haji ini 5 tahun ketika daftar haji ya, ONH plus. Jadi 2004 meninggal, 67 2008 baru keluarga tersebut bisa berangkat haji, ibunya bisa berangkat haji, dan ba'dal haji dijalankan oleh Pak Ustadz itu dijalankan di tahun 2008. Jadi selama 2004 ke 2008, pertanyaan keluarga, apakah Bapak meninggal dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena kan tidak merespon, dalam keadaan koma. Itu dijawab ketika di Tanah Suci. Tidak mungkin ya ini dibuat-buat, atau cuma sekedar pencitraan dari Pak Haji, atau cuma sekedar yo aku nih udah dibadalin nih, aku buat-buat cakap aja lah kalau di sana aku bertemu dengan almarhum. Pak Haji di sini mengatakan beliau telah sampai duluan ke Tanah Suci. Aku cuma membadalkan apa yang telah dibayarkannya saja, tapi hukum hajinya ini sudah balik ke beliau. Menurut pengakuan Pak Haji, 2 kali beliau bertemu di Masjid Nabawi ketika ngambil wudhu. Tidak sengaja dia melihat ke sebelah kanan, almarhum ada di sebelah kanan, menatap ke wajah Pak Haji dengan senyuman, dengan wajah yang bersinar, dan serentak juga mereka mengambil wudhu. Dan ketika selesai menunaikan ibadah haji, Pak Ustadz ini tengah istirahat lah, duduk di salah satu tiang yang ada di masjid tersebut, dan di balik tiang tersebut terdengar seseorang tengah mengaji. Dilihat sama Pak Haji, itu almarhum duduk di sana tengah mengaji. Dan itu dialami Pak Haji dalam keadaan sadar. Dan setelah semua itu diceritakan, setelah beliau pulang haji, keluarga di sini meminta ampun, meminta maaf kepada Allah telah mendahului kuasa Allah dan menganggap hal buruk ini dialami oleh bapaknya. Tapi Firman tidak, karena Firman anggap bapaknya ini meninggal dalam jihad, memperjuangkan rezeki untuk keluarganya. Jadi inilah kisah misteri yang penuh dengan misteri. Seorang yang baik, walaupun kematiannya dilalui dengan cara yang tak baik, tetap kebaikan akan meliputinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama kita doakan almarhum ayah dari Firman yang ada di Palangkaraya, beliau mendapatkan posisi terbaik dan segala ampunan akan beliau dapatkan, syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, beliau dapatkan di hari nanti. Jadi kita doakan saja beliau meninggal dalam keadaan tidak baik, tapi Allah menempatkan posisinya terbaik di sisi Allah SWT dengan kejadian-kejadian misteri yang telah terjadi. Dan kita doakan saja adik dari bapaknya Firman segera kembali ke jalan yang benar dan menemui ahli waris untuk meminta maaf. Itu pesan dari sahabat Firman yang menuliskan kisah ini. Demikian kisah misteri yang sangat menarik sekali, dan bingung saya menempatkan kisah ini judulnya apa. Sahabat-sahabat tuliskan di komentar pendapat tentang apa yang telah terjadi. Ingat, kematian adalah takdir, jalan kematian itu sudah tersurat di Siratul Muntaha sebelum kita lahir ke dunia ini. Takdir tak dapat kita ubah, namun Allah memberikan kesempatan untuk kita menjalani kehidupan jauh lebih baik dari takdir yang telah tertulis. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap dalam penyampaian kisahnya. Saya Riwijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.